dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Clarion Parker yang diselamatkan oleh Harvey York menjadi buruan dari Skyplane. 9 pedang jahat berusaha melenyapkannya. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7000 sampai 7004. Chapter 7000. Alexei Murray memandang orang ini, dan saat berikutnya, dia terkejut, dan berkata, Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia ada di sini? Ini. Harvey York mengerutkan kening sedikit, dan dia juga merasa bahwa wajah pihak lain agak familiar. Jadi dia mengeluarkan tisu dan menyeka wajah pihak lain beberapa kali, dan kemudian Harvey York berbisik dengan ekspresi aneh. Clarion Parker, satu dari 3 tuan muda Parkerville. Ini semua pasti mutlak perbuatan anak buahnya dan Parker. Sebelum Harvey York datang, dia sudah menduga bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan Dan Parker. Entah untuk melenyapkan dirinya, atau untuk melenyapkan Faida Achanta. Tapi tanpa diduga, dia dan Faida Achanta baik-baik saja. Tetapi lengan kiri dan kanan Clarion Parker yang hampir patah. Memikirkan hal ini, Harvey York secara tidak sadar memblokir pembuluh darah Clarion Parker, dan dengan hati-hati mengamati lukanya. Segera, Harvey York menyadarinya. Meskipun luka Clarion Parker sangat serius, karena seni bela diri yang dia latih, meskipun dia akan mati, dia masih menghela nafas lega. Energi ini juga membuatnya bertahan sampai sekarang untuk meminta bantuan. Kemudian Harvey York melihat lagi alis Clarion Parker. Terdapat juga garis merah muda di sana, tetapi dibandingkan dengan garis merah orang lain, itu jauh lebih terang. Itulah yang menyelamatkan hidupnya. Hanya bisa dikatakan bahwa selain skill yang bagus, Clarion Parker juga memiliki keberuntungan. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama mati. Meskipun kebencian antara Harvey York dan Clarion Parker sangat besar, Harvey York tidak melampiaskannya. Dia justru menghabiskan energi internalnya untuk menenangkan energi internal Clarion Parker, menekan luka-lukanya, dan menyelamatkan hidupnya dari gerbang neraka. Saudaraku, menurutku situasinya tidak benar. Pada saat ini, pikiran Alexei Murray benar-benar jernih. Ayo kita pergi, ayo. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menolak tanggung jawab ini. Ribuan nyawa, banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari 7 keluarga Grand City. Karena itu, Alexei Murray mulai gemetar. Jika seseorang menjebaknya sebagai pembunuh, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana berdalih. Ketika kita datang, kita melewati beberapa kamera pengintai, yang pasti akan merekam waktu ketika kita keluar. Selain sepeda motor, pasti memakan waktu terlalu lama. Dan kematian orang-orang ini waktunya sudah melebihi 6 jam. Artinya, meski kita terbang ke sini, kita tidak punya waktu untuk melenyapkan begitu banyak orang. Bahkan jika orang lain ingin menjebak kita, mereka harus punya cukup bukti kan? Harvey York berkata dengan ringan, dia tidak takut akan hal ini. Tidak peduli dari sudut pandang hukum atau aturan raja, dia dan Alexei Murray pasti bertemu pada waktu yang tepat. Bahkan jika mereka ingin memberi alasan itu tidak akan mudah. Belum lagi, begitu banyak orang mati. Bahkan jika dia dan Alexei Murray melenyapkan mereka semua, itu tidak bisa dilakukan bersama dalam beberapa menit. Kemungkinan besar sebuah organisasi atau sekte yang telah disiapkan sejak lama. Setidaknya ada ratusan orang yang menyerang mereka pada saat yang sama, sehingga dimungkinkan untuk menyelesaikan begitu banyak dalam waktu singkat. Orang-orang ini adalah ahli seni bela diri. Ada juga teknik menusuk alis semacam ini. Ahli seni bela diri ini benar-benar setingkat raja senjata. Alexei Murray, apakah ada kekuatan seperti itu di wilayah Hyperborean dan Grand City? Alexei Murray sedikit tenang dengan kata-kata Harvey York saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, setiap orang memiliki kekuatan seperti itu. Chapter 7001. Tapi masalahnya, bahkan jika 7 keluarga Grand City tidak berselisih satu sama lain, mereka tidak akan bermain terlalu keras satu sama lain. Pihak lain datang dengan tujuan melenyapkan semuanya. Alexei Murray menganalisis. Harvey York sedikit mengangguk, dan setelah beberapa saat, dia memiliki deduksi sendiri. Kamu kehilangan buku perjodohan, kemungkinan besar itu direncanakan oleh Clarion Parker. Dia muncul di sini, mungkin menunggumu untuk membawaku atau Faida Achanta ke sini. Tapi dia mungkin tidak menyangka ada pengkhianat di belakangnya, dan sebelum dia bisa menyentuh kita, dia malah diserang oleh seseorang. Yang paling penting adalah kita beruntung. Jika kita datang lebih awal, si pembunuh mungkin belum pergi, jadi kita harus bertarung satu sama lain. Mendengar ini, Alexei Murray tertawa dan berkata, untung kita tidak menerbangkan helikopter, kalau tidak targetnya akan sangat besar, kecepatannya sangat cepat, pihak lain pasti tidak akan melepaskan kita. Setelah mengatakan ini, Alexei Murray melanjutkan. Kakak York, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari atau lapor ke polisi? Clarion Parker, yang masih terengah-engah, berdiri. Ayo pergi dulu.
Mengenai masalah ini, kembali dan beritahu Tuan Foster, dan dia akan menanganinya. Kamu dan aku tidak berstatus tinggi di Grand City. Aku tidak bisa menangani masalah sebesar itu. Mengerti, kami mengerti. Orang-orang ini adalah orang-orang kepercayaan dan Parker, penuh dengan hal-hal buruk. Dan ku dengar dia masih punya masalah denganmu saat dia di Walsing. Kurasa lebih baik tinggalkan Clarion Parker di sini dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Jika tidak, seseorang secara tidak sengaja menyelamatkan serigala bermata putih. Jika dia mendapatkan kesempatan maka dia akan membalas pada saat itu, dan akan merepotkan bagi kita untuk menjelaskannya. Jelas, meskipun Alexei Murray tidak punya otak, dia sangat jelas tahu tentang sifat orang-orang ini. Dia sangat jelas bahwa pihak lain pasti bisa melakukan hal seperti itu. Menjebakku? Harvey York tersenyum. Jika dia punya kemampuan, aku tidak peduli. Dan aku juga ingin melihat bagaimana dia begitu kejam menjebaknya. Tentu saja, aku juga penasaran siapa yang melakukannya. Clarion Parker, orang ini harus diselamatkan. Melihat apa yang dikatakan Harvey York, Alexei Murray tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat meraba-raba lengan petugas keamanan Clarion Parker yang sudah mati, akhirnya mengeluarkan kunci, dan berkata, "Ayo kembali dengan helikopter." Oke. Harvey mengangguk tanpa menolak, lebih baik meninggalkan tempat seperti ini dengan secepatnya. Segera, keduanya datang ke landasan di luar benteng. Saat Harvey York menemukan helikopter, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menendang Alexei Murray di sampingnya ke tanah. "Kakak, kamu..." Sebelum Alexei Murray sempat mengeluh, ekspresinya berubah di saat berikutnya. Karena suriken terbang melewati hidungnya, jika Harvey York tidak cukup cepat, kepala Alexei Murray akan berubah menjadi semangka besar saat ini. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara busur dan anak panah tiba-tiba datang dari segala arah, dan bulu panah mendesing ke arah mereka, menyerang semuanya. Dan kali ini targetnya adalah Clarion Parker. Chapter 7002. Sudah jelas, orang-orang yang melakukan serangan tahu betul bahwa mereka tidak bisa menyakiti Harvey York sama sekali. Dan tujuan mereka adalah untuk membunuh siapa saja orang yang masih hidup demi untuk mencegah orang lain mengetahui identitas mereka pergi. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan langsung melemparkan Clarion Parker ke Alexei Murray, lalu menjentikan tangan kanannya. Wush! Beberapa senjata rahasia terbang dalam sekejap, dan kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari rerumputan di tepi aspal dengan sedikit panik. Mereka semua mengenakan pakaian malam berwarna hitam. Pada saat ini, pedang panjang negara pulau di punggung mereka keluar dari sarungnya, menunjuk ke lokasi Harvey York dari jarak sedemikian jauh. Melihat orang-orang ini, Alexei Murray tampak ketakutan. "Bajing, siapa kamu? Beraninya kamu menyerang dan bermaksud menyerang kakak laki-lakiku. Bawa Clarion Parker dan sembunyikan, orang-orang ini tidak mudah dihadapi." Mata Harvey York tertuju pada orang-orang berbaju hitam yang memegang pedang dari negara pulau, dan dia berkata dengan penuh minat. "Aku pikir kamu tidak punya keluhan denganku kan?" "Keluhan? Apakah aku takut padamu?" Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang berbaju hitam ini tidak berbicara omong kosong, tetapi seseorang mengangkat pedang panjang negara pulau di tangannya. Mekanisme udara yang menakutkan mengunci Harvey York pada saat ini. Tampaknya selama Harvey York melakukan gerakan ekstra, dia akan segera dibunuh. Harvey York melengkungkan bibirnya dan mengangkat bahu, itu tidak masalah. Tetapi pada saat ini, pria terkemuka berbaju hitam berbicara dengan dingin dalam bahasa negara H. "Harvey York, serahkan Clarion Parker. Kamu bisa-bisa pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena memperlakukanmu dengan kejam." Setelah mengatakan ini, pria terkemuka berbaju hitam masih mengayunkan pedang negara pulau di tangannya, dan darah samar tampak menyebar dari pedang itu. Harvey York menoleh ke samping, melihat pedang di tangan orang ini dengan penuh minat. "Ini berbeda dari pedang biasa di negara pulau. Seharusnya kamu menambahkan banyak hal baik. Bahkan cara menempa pedang adalah teknik yang tertua. Artinya, kamu berasal dari Skyplane. Biar ku tebak, kamu bukan dari Origin Sword." Harvey York berkata sambil berpikir. "Masuk akal kalau aku menginjak Origin Fist sebelumnya. Tapi Origin Sword benar-benar mengenalku. Artinya, aku sudah terdaftar di Skyplanemu sekarang." Mendengar kata-kata Harvey York, pria parubaya yang berada di depannya, menyipitkan matanya sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya sambil melihat ke kiri dan ke kanan. "Apakah kamu pergi atau tidak? Aku bisa pergi jika kamu mau, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku." Harvey York mengangkat bahu. "Aku masih bisa mengerti jika kamu datang untuk membuat masalah denganku. Tapi sekarang kamu benar-benar mencari masalah dengan orang-orang dan Parker. Kamu awalnya memiliki hubungan kerjasama dengannya. Namun, kerjasama antara dua pihak sekarang sudah hancur. Jadi kalian semua melenyapkan orang-orang dan Parker karena marah. Pada akhirnya,
Apakah kamu akan menempatkan Geoffrey Foster sebagai kambing hitam? Lagi pula, dia merusak rencana besarmu di Skyplane. Apakah aku benar? Mendengar kata-kata Harvey York, mata pria berbaju hitam di depan menjadi lebih dan dia perlahan berkata, "Orang-orang tahu terlalu banyak, itu mungkin bukan hal yang baik." Harvey York berkata dengan ringan, "Itulah yang aku katakan, tetapi bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Aku sarankan padamu untuk memanggil semua orang yang bersembunyi dan segera mati bersama." Chapter 7003. Aku akan menghabisi semuanya sekaligus, dan itu bisa menghemat sedikit waktuku. Saat berbicara, mata Harvey York sedikit membeku, dan niat membunuh di tubuhnya menyebar tanpa disadari. Bagi Harvey York, tidak peduli apakah itu daratan negara pulau atau Skyplane, mereka hanyalah ras kotor dengan niat ingin menghancurkan negara H. Jika ada kesempatan, Harvey akan menghabisinya, dia tidak memiliki hambatan psikologis untuk orang-orang dari kepulauan. Belum lagi masing-masing penduduk pulau sudah melenyapkan nyawa banyak orang dengan tangan mereka. Singkatnya, orang-orang ini sangat terkutuk. "Apa? Kamu ingin melenyapkan kami sendirian?" Salah satu dari penduduk pulau berteriak. Pria berbaju hitam yang memimpin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian menyeringai. "Apakah menurutmu kamu dapat menghabisi kami?" Pria berbaju hitam melanjutkan dan berkata, "Biarkan aku memberitahumu, kami tahu bahwa kamu adalah generasi Dewa Perang. Kami tahu bahwa kamu sangat hebat, dan kami juga tahu bahwa kamu dengan mudah menghancurkan bagian dari persengkokolan. Tapi aku beri padamu, Origin Fist bukan berarti memiliki kelemahan dan juga bukan berarti bahwa Origin Sword kami lemah. Kami tidak akan memainkan trik duel yang adil denganmu. Jika kamu tidak takut bagaimana hidup atau mati, kami akan menyerangmu bersama-sama. Hanya salah satu di antara kita yang akan hidup. Bagaimanapun, Skyplane tidak akan pernah menyerah." Harvey York melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan tenang, "Bukankah itu terlalu banyak omong kosong? Kamu..." Pria berbaju hitam yang memimpin berhenti berbicara omong kosong saat ini, tetapi melambaikan tangannya dan melakukan serangan langsung. Wush, wush, wush. 8 pria berbaju hitam menyerbu dari segala arah pada saat bersamaan sambil mengayunkan pedangnya. Bila pedang di tangan mereka melesat sangat tajam. Mereka menebas langsung ke wajah Harvey York, dan masing-masing dari mereka menggunakan teknik Origin Fist Skyplane. Jelas, mereka akan melawan Harvey York sampai titik darah penghabisan. Harvey York tidak merasakan apa-apa saat melihat jurus pedang orang-orang pulau itu. Melihat orang-orang ini bergerak maju, dia hanya melakukan tamparan. Meskipun penduduk pulau ini sangat cepat, tapi Harvey York bahkan lebih cepat lagi. Semua seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan, dan Harvey York telah membawanya ke titik ekstrim saat ini. Plak, plak. Pria berbaju hitam yang berada di depan merasakan sakit di wajahnya, dan dia langsung terbang keluar. Bajing. Semua penduduk pulau lainnya melawan tanpa rasa takut, dan mata mereka langsung berubah menjadi warna merah darah. Pedang bergagang 7 langsung membentuk formasi besar, dari segala arah, dan pada saat yang sama menuju Harvey York. Mati. Pria paling depan yang ditampar bergegas setelah minum obat, dan muncul dari langit sambil menebas dengan pedang. Penduduk pulau ini tampaknya bersatu dalam kekuatan saat ini, membuat mereka sangat kuat. Alexei Murray merasa ngeri ketika melihatnya, dan tanpa sadar berkata pada saat ini, "Kakak York, ini adalah formasi 9 Weak Blade dari Origin Sword, kematian yang tidak pernah berakhir." Hati-hati. 9 sosok bergegas keluar, saling terkait dengan serangan satu sama lain, betapa kuat dan sangat menakutkan. Tapi Harvey York tampak acuh tak acuh, dia hanya menjentikkan jarinya dan menunjuk ke suatu arah. Wush! Itu hanya sentilan sederhana, tetapi tampaknya menunjukkan satu-satunya kelemahan dalam formasi 9 ini. Melihat gerakan Harvey York, pria yang memimpin langsung berubah wajahnya dan berkata, "Kembali. Cepat." Bagaimana dia bisa melihat kelemahan formasi ini? Chapter 7004. Pria berbaju hitam yang memimpin meraung keras dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Tapi gerakannya masih lambat. Saat sosoknya terbang ke udara, dia melihat bahwa jari Harvey York telah menyentuh dantiannya. Plak! Dengan suara renyah, tulang-tulang tubuh bagian bawah pria itu hancur seketika, dan darah berceceran. Pada saat yang sama, 8 pendekar pedang dari negara pulau juga terbang keluar pada saat itu. Dan saat mereka menyentuh tanah, darah menyembur dari mulut dan hidung mereka, dan mereka kehilangan semua vitalitas hampir seketika. Benar-benar sangat mengerikan, mengerikan sampai ekstrim. Bagaimana mungkin? Manusia surgawi setengah langkah. Bagaimana kamu bisa berada di dunia ini? Pria pulau yang memimpin merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Selain itu rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli apa, dia tidak tahu mengapa Harvey York begitu kuat.
Dan mengapa dia jatuh ke titik ini? Sebenarnya formasi pembunuh berekor 9 ini dilumpuhkan oleh Harvey York hanya dengan satu jari. Pengepungan penuh percaya diri ini, di depan Harvey York, mereka tidak bisa berkutik. Dibandingkan dengan kekalahan, hal yang paling menakutkan adalah keputusasaan yang ekstrim ini. Ini membuat pria yang memimpin sangat tahu bahwa bahkan jika seluruh Origin Sword bersatu, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Harvey York. Mengapa Skyplane memiliki musuh seperti Harvey York? Bagaimana bisa ada orang seperti itu di negara H? Dia masih sangat muda, namun begitu kuat. Meskipun monster tua di Skyplane semuanya dikenal sebagai makhluk surgawi setengah langkah. Namun, dibandingkan dengan Harvey York, mereka adalah sosok yang sama sekali berbeda. Jika mereka mengambil satu tembakan, mereka kemungkinan akan mati setelah pertempuran puncak. Tapi keberadaan Harvey York entah berapa tahun lagi akan menjadi tak terkalahkan. Begitu dia menjadi ahli seni bela diri sejati di ranah keharmonisan antara surga dan manusia, itu berarti kehancuran Skyplane. Dia benar-benar ingin menyerahkan masalah ini kembali ke Skyplane, dan kemudian bersatu dengan Tanah Suci Global untuk mencekik Harvey York bersama-sama. Tetapi pada saat ini, dia secara bertahap kehilangan vitalitasnya, dan dia tidak dapat melakukannya gerakan lagi. Harvey York memandang 9 pendekar pedang negara pulau yang telah benar-benar kehilangan nyawa mereka. Dia lalu berbalik dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengangguk pada Alexei Murray. Ayo pergi, serahkan masalah ini kepada manajemen senior Grand City. Mendengar ini, Alexei Murray mengangguk. Alexei Murray buru-buru melempar Clarion Parker ke dalam kabin, lalu berlari ke kursi pengemudi dengan semangat untuk menyalakan helikopter. Pada saat yang sama, cahaya aneh di matanya penuh dengan kegembiraan, dan dorongan untuk akhirnya bangkit setelah bertahun-tahun diam. Alexei Murray saat ini benar-benar memuja Harvey York. Dia percaya bahwa jika ada orang-orang seperti itu yang berdiri di sisinya dan menjadi bagian darinya, maka sekte Belladonna akan segera menjadi sekte 5 dewa lagi. Tidak lama setelah Harvey York dan Alexei Murray pergi, di hutan lebat di kejauhan, sekelompok orang bergegas ke sana. Di antara kelompok orang ini, ada yang mengenakan jubah kendo dari negara pulau, dan ada pula yang mengenakan kostum ninja. Tapi tidak peduli bagaimana melihatnya, orang-orang ini tampak misterius dan sangat kuat. Pada saat ini, mereka tampaknya telah menemukan 9 pendekar pedang negara pulau yang mati di landasan. Seorang pria berjubah kendo merah membeku, dan berkata, "Masih ada master di Grand City yang bisa mengalahkan teknik 9 pembunuh. Tampaknya Grand City jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan." Seorang pria bersetelan ninja berkata dengan acuh tak acuh. Lord Ghostface, seni bela diri negara H memiliki sejarah panjang, dan kota Grand City adalah pemimpin seni bela diri negara H. Wajar jika negara H memiliki beberapa orang yang kuat.